divaksin, apa takut? Ya apa sih yang diributkan? Ketika pemerintah sudah menyiapkan diri untuk memberikan vaksin atau menyebarkan vaksin, bahkan membeli vaksin, entah melalui impor ataupun produksi sendiri, itulah bagian daripada usaha pemerintah untuk memerangi virus corona ini. Kalau kemudian pemerintah tidak melakukan apa-apa, nanti ribut lagi. Yang penting kan sekarang melakukan sesuatu yang dianggap baik, ya kan? Karena permasalahan corona ini kan bukan hanya permasalahan virus saja, tetapi juga berdampak lebih luas adalah permasalahan ekonomi. Jadi harus melakukan sesuatu lah. Salah satunya adalah dengan mengimpor vaksin-vaksin ataupun memproduksi juga vaksin-vaksin dan kemudian menyebarkannya kepada masyarakat. So apa yang harus diributkan? Yang penting kita bisa melihat bahwa pemerintah kita sekarang ini memang lagi berusaha bagaimana situasi kembali normal sesudah masa pandemi di Indonesia ini membawa dampak yang buruk buat sekitar. Ya iya dong, harus dong. Kalau nggak divaksin terus bagaimana kita bisa melawan corona? Sekarang ini kan vaksin bukan hanya bersifat sebagai pertahanan kita terhadap virus yang ada. Tetapi yang lebih penting itu adalah sugesti kita bahwa kita punya penangkal terhadap virus ini. Ketika orang punya sugesti bahwa kita punya penangkal, punya tamengnya, maka kita tidak akan takut untuk keluar dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau kita sudah masuk dan melakukan aktivitas sehari-hari, anak-anak kembali bersekolah, kita kembali ke mall, terus kemudian proses belanja seperti biasa. Akhirnya yang terjadi ekonomi kita pun akan normal kembali. Jadi permasalahan pemberian vaksin ini itu lebih luasnya kepada itu, bukan hanya sebagai untuk penangkal penyakit. Penangkal penyakit sudah pasti. Ya, tetapi yang lebih penting adalah jangan takut dong untuk keluar. Kan gue udah kasih vaksin. Ya, jalan-jalan aja seperti biasa, lancarkan kembali ekonomi dan ya berlakulah seperti normalnya. Kita harus yakin dong bahwa vaksin itu tidak kemudian diproduksi secara sembarangan. Pasti sudah dilakukan oleh uji klinis, pasti sudah dilakukan melalui fase-fase bahwa vaksin ini aman dan betul-betul efektif. Dilakukan juga oleh laboratorium-laboratorium yang terkenal yang sudah memproduksi jutaan obat, ya kan, dan mereka sudah terbiasa untuk memproduksi obat-obatan untuk penyakit, berbagai macam penyakit di dunia. Jadi kalau kemudian mereka bilang bahwa oke, vaksin ini bagus atau minimal bisa mengurangi dampak daripada pandemi, ya kita harus yakin. Kita juga bukan profesional, terus bagaimana kita cara menguji bahwa vaksin itu berhasil atau tidak kalau kemudian kita tidak mendapatkan rekomendasi dari lembaga-lembaga yang terpercaya. Dan pemerintah kan juga lembaga yang terpercaya. Kalau pemerintah bilang bahwa vaksin ini aman, ya berarti sudah aman. Terus harus mau tanya siapa lagi supaya bilang ini aman? Tanya Tengku Zul, ya kan dia aja nggak ngerti vaksin ini aman atau enggak. Ya nggak ada masalah juga sih dari Cina. Permasalahannya bukan dari Cina atau dari mana, tetapi Cina termasuk negara yang memproses pembuatan vaksin ini dengan cepat. Sebenarnya kalau dari yang saya baca ada dua negara yang memproduksi vaksin ini dengan cepat, yaitu Amerika dan Cina. Ini dua negara superpower yang sekarang sedang berebut pengaruh di seluruh dunia, termasuk di Asia. Dan yang saya lihat dan saya baca itu yang memilih Cina sebagai produsen vaksin yang namanya Sinovac ini, itu bukan hanya Indonesia, juga Malaysia dan Filipina. Sedangkan yang dari Amerika itu Thailand dan Singapura yang memilih vaksin dari Amerika. Kenapa? Pertanyaannya, ya itu adalah keputusan dari negara masing-masing. Ada masalah kultur dan budaya, ada juga masalah harga, juga masalah pendekatan-pendekatan geopolitik yang dilakukan oleh kedua negara ini, Cina dan Amerika. Buat saya sih sebenarnya bukan masalah dari negara mana membeli vaksin itu, tetapi bagaimana vaksin itu kita dapatkan dan membangun sugesti bahwa vaksin ini adalah tameng kita untuk bisa melakukan kegiatan sehari-hari tanpa takut virus corona. Itu yang paling penting sebenarnya pesannya. Yang menolak pasti menolak. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Dari 230 juta
orang Indonesia kalau 100% menerima itu kan ajaib, tidak ada. Tetapi yang penting adalah mayoritas mau nggak divaksin. Ini yang perlu disurvei. Dan kalau melihat survei dari WHO, mayoritas itu mau divaksin. Sedangkan sekian persen masih ragu-ragu. Tetapi dari mayoritas mau divaksin saja kita bisa melihat bahwa sebenarnya rakyat Indonesia ini butuh vaksin. Bukan karena mereka ingin sembuh atau apapun ya menurut saya. Tetapi karena jenuhnya dengan situasi yang sekarang, dengan penuh ketakutannya, sehingga ekonomi saya tidak berjalan, sehingga apa yang saya lakukan sekarang menjadi tidak normal. Gojek, Grab, online sekarang sudah kehilangan banyak penumpang. Mall-mall sekarang sudah tidak ada yang datang. Terus kemudian bioskop sekarang beroperasi hanya 25%. Ekonomi kita mandek. Anak-anak saya nggak sekolah. Tiap hari di rumah bilang kapan sekolah. Karena sekolah itu bukan yang sekedar belajar. Sekolah itu adalah bagian daripada sosialisasi dengan orang, dengan teman-teman. Nah ini kehilangan mereka masa kecilnya. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Diam dan ketakutan sampai bertahun-tahun kemudian. Kan mati kita. Nah kalau kemudian mayoritas masyarakat Indonesia setuju untuk divaksin, sebenarnya lebih besar kepada itu. Gua jenuh lah dengan corona ini. Gimana caranya supaya kemudian kehidupan normal kembali, gue bisa jualan kembali, anak-anak gue bisa sekolah kembali. Ya kalau vaksin yang harus dilakukan, ya gue vaksin. Gue setuju. Bukan karena gue percaya atau tidak kepada pemerintah, bukan hal-hal seperti itu. Tetapi karena ya kita harus melakukan sesuatu. Kalau kita nggak melakukan sesuatu, kita mati. Kita harus beradaptasi dengan situasi. Kalau enggak, ya kita nggak bisa apa-apa. Nah, ini permasalahan di pemerintah. Dari dulu kan gue selalu bilang, pemerintah itu programnya bagus, komunikasinya sangat buruk. Gue yakin deh bentar lagi, persis seperti Omnibus Law. Yang ribut itu trending, ya kan. Gue bingung trending itu apa, ya kan. Ya oke, trending, so what next? Apakah itu mempengaruhi banyak pemikiran masyarakat? Apakah itu berbekas kepada masyarakat sehingga mereka mau divaksin? Apakah itu kemudian menjadi pengambil keputusan masyarakat untuk meyakini bahwa vaksin itu efektif? Enggak. Trending itu hanya KPI, hanya acuan buat mereka yang membawa proposal kepada pemerintah. Hey, nanti gua pasarkan vaksin lo. Cuman gitu doang. Nggak ada bekasnya apa-apa. Di sinilah pemerintah yang harus mengupgrade kemampuan atau pengetahuannya terhadap bagaimana mengkomunikasikan sesuatu. Contoh, kalau boleh saya kasih tahu salah satu cara untuk bagaimana mengkomunikasikan dan mensosialisasikan vaksin ini. Masyarakat kita kan masyarakat agamis. Dekatilah para pemuka-pemuka agama untuk bisa mengkomunikasikannya. Tunjukkan bahwa mereka berani divaksin. Itu saja komunikasinya. Udah nggak usah macem-macem lah. Dekati sajalah para kiai, para pendeta, terus kemudian di agama lain, pemuka adat kepercayaan, ya kan. Dekati mereka. Ketika mereka mau divaksin, ya sekitarnya juga akan divaksin. Videokan orang mengantri untuk divaksin. Sebarkan melalui media sosial. Kan begitu. Dengan komunikasi seperti itu, dengan banyak orang mengupload videonya di media sosial, orang yang takut pun akan percaya. Oh, ternyata banyak ya yang mau divaksin. Ya kan, nggak usah berbicara angka, nggak usah berbicara kenapa, penjelasan segala macam, nggak usah. Apalagi pakai trending, nggak penting. Yang penting adalah bagaimana gambar berbicara. Ketika kemudian vaksin ini diterima oleh masyarakat, berbondong-bondong orang menerima vaksin ini sebagai bagian daripada perjuangan melawan corona. Cara untuk berjuang melawan corona adalah dengan divaksin. Ketika kemudian kita menjadi relawan untuk berani divaksin, maka kita adalah bagian daripada perjuangan untuk menjadikan negeri ini tetap stabil secara ekonomi dan kesehatan. Itu saja komunikasinya. Udah nggak usah macem-macem lah. Ya bersedia dong. Saya menjadi relawan untuk divaksin itulah bagian daripada perjuangan saya untuk melawan corona. Kalau kemudian saya diam aja cuman cerita-cerita ya sia-sia. Kalau kemudian nanti akhirnya kemudian gagal dan vaksin itu berpengaruh jelek pada saya, ya itu adalah bagian daripada perjuangan juga. Tapi saya yakin kok sama pemerintah. Nggak gampang juga, nggak mudah juga mereka mengeluarkan vaksin ini kalau tidak melalui uji yang sangat ketat bahwa vaksin ini bisa disebarkan dengan aman. Divaksin, apa takut? Buat saya begini aja,
hidup itu kalau nggak kita melakukan sesuatu, ya rasanya sia-sia ya. Dulu kita sudah berjuang dengan tidur-tiduran saja, gitu Mas Karwan. Sekarang gerak dong, ketika kita pengen sembuh, kita bergerak untuk divaksin. Itu bagian daripada perjuangan kita melawan corona. Karena kalau hidup ini menjadi penuh arti, ya kan, kita akan merasa menjadi orang yang berguna dan berfungsi di dunia ini. Saya begitu, Anda gimana? Gaspol!